Lagi bang, tunggu, botol bang. Bapak Kapolri, Pak Kabareskrim, dan kemudian Pak Kapolda maupun Kapolres dari itu beliau memperhatikan ini bahwasanya kita harus menyelesaikan masalah itu mencari win-win solution yang terbaik karena pemidanaan itu bukan berarti menyelesaikan masalah. Bang, gitu. kenapa udah jadi DPO bang? Kenapa katanya udah jadi DPO? Ya, itu perlu kami luruskan ya. Klien kami saat ini dalam kondisi yang tidak sehat karena dengan adanya penetapan tersangka ini. Ini bukan harapan daripada klien kami karena pada dasarnya klien kami mengharapkan adanya mediasi yang berkeadilan, begitu. Nah, status DPO yang ditetapkan oleh Polres Tobelo menurut kami juga sangat kami sesalkan, gitu. Karena pada dasarnya klien kami korporatif. Dan saya hadir di sini bersama dengan anaknya menunjukkan bahwasanya kita sebagai warga negara hukum yang baik menggunakan jalur hukum yang benar. Dan kita juga menempuh prosedur yang benar. Jadi harap semoga dengan adanya gelar di Wasidik ini bisa memperbaiki semuanya dan bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Bang, apa udah ada lab forensik terkait kasus ini bang? Ya, ada berbagai macam versi. Apakah sudah ada laboratorium forensik atau tidak, tapi saya akan pastikan di dalam proses Wasidik nanti ada atau tidak. Jika memang ternyata tidak ada laboratorium forensik, lah ini justru sangat kaget, Mbak, sangat mengecewakan bagi kami. Karena apa? Laboratorium forensik di dalam surat palsu itu sangat penting. Jika itu tidak ada, maka tidak ada yang namanya surat palsu. Bang, izin infonya ada laporan bikin LP palsu dari pihak sebelah gitu gimana? Wah, itu saya kurang terkonfirmasi ya. Saya belum terkonfirmasi. Dari Polres Tobelo katanya mengeluarkan dari kuasa hukumnya membuat laporan palsu gitu. Oh tidak, saya tidak terkonfirmasi masalah itu. Jadi belum bisa dipastikan. Ada oknum yang terlibat bang, oknum BPN katanya. Untuk itu pendalaman lebih lanjut ya. Tapi pada intinya jalan dengan baik dan berkeadilan, maka kami sebagai kuasa hukum perlu untuk melakukan peninjauan kembali terhadap penetapan status tersangka terhadap klien kami. Karena kami merasa penetapan tersangka terhadap klien kami ini menurut kami belum berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Bang, cerita awalnya kasus surat palsu itu gimana bang? Ya, cerita awalnya memang ada pelapor yang melaporkan bahwasanya klien kami menggunakan surat palsu di dalam proses pengurusan tanah yang dibeli secara sah oleh klien kami. Tentu saja ini sangat memprihatinkan ya bagi klien kami bagaimana dia juga memiliki alasan hak yang sah berupa SHM tapi kemudian dilaporkan surat palsu. Ini kan jelas bahwasanya di sini sebenarnya adalah adanya kepentingan administratif di dalam proses penerbitan SHM-nya. Jadi kalau ini ditarik di dalam proses hukum pidana, tentu ini sangat merugikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam proses meluruskan batas-batas tanah atau kepentingan atas tanahnya. Artinya jangan sampai hanya karena permasalahan administrasi atau permasalahan pertanahan yang kental perdata kemudian digeser menjadi permasalahan pidana. Sementara kita tahu korban atau klien kami ini, tersangka ini dengan usia yang lebih lanjut, tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk memasukkan surat, kemudian dianggap membuat surat palsu. Pembelian tanahnya di daerah mana dan apa yang sebenarnya disengketakan? Maksudnya apa yang salah dari pembelian tanah? Sebenarnya tidak ada yang salah, hanya ada orang yang beranggapan bahwasanya ini adalah batas tanah miliknya dan ini adalah batas milik pihak lain. Nah, hanya karena permasalahan pembatasan masalah ini adalah sifatnya administratif, yang tidak dengan cara pemidanaan seperti ini.